Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regalian Romalistianto dengan NIM H022102 dengan koas Rizka. Di sini saya akan melakukan praktikum rancangan analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Nah, di sini adalah contoh data yang akan kita analisis, di mana terdapat ulangan, dosis pupuk sebagai faktor A, khelator sebagai faktor B, kemudian kombinasinya, kombinasi perlakuannya, kemudian parameter yang kita amati adalah KTK dan tinggi tanaman. Nah, langkah yang pertama kita menggunakan aplikasi SPSS. Untuk tampilan awalnya setelah dibuka akan seperti ini. Kemudian kita masukkan file Excel tadi yang telah kita buat ke dalam aplikasi SPSS menggunakan dengan cara di menu file, kemudian kita open data dan kita ubah type-nya menjadi Excel. Nah, ini kan adalah file yang tadi yang telah saya buat. Kemudian tinggal kita open. Kalau ada menu seperti ini tinggal di OK saja, kemudian kita tunggu sebentar, sedang running. Nah, untuk tampilannya setelah kita masukkan nanti filenya akan seperti ini. Di mana terdapat ulangan, dosis pupuk, oxidator, kombinasinya. Sebentar. Dan tinggi tanaman sesuai dengan file Excel yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita pindah ke menu variable view. Di bagian ulangan ini kan bukan merupakan nilai yang akan kita analisis. Nah, ini kita ubah type-nya menjadi type string. Sedangkan KTK dan tinggi tanaman merupakan faktor yang kita analisis, maka type-nya kita ubah menjadi numeric. Kemudian untuk analisis yang pertama adalah analisis ANOVA. Kita pergi ke menu Analyze, kemudian ke General Linear Model, kemudian kita pilih Univariate. Nah, pada menu depend variable ini, kita masukkan parameter yang akan kita amati, yaitu adalah KTK. Kemudian pada fix faktornya, kita masukkan semua faktor, termasuk ulangan, dosis pupuk, dan khelator, kecuali kombinasi ke dalam sini. Nah, kemudian KTK-nya kita modelnya kita ubah terlebih dahulu ke build terms. Kemudian modelnya kita masukkan semua mulai dari ulangan, dosis pupuk, khelator. Dan interaksi keduanya yaitu interaksi faktor A dan faktor B, yaitu interaksi dosis dan helat. Nah, tinggal kita continue. Kemudian di bagian fix faktornya kita pilih menu postdoc-nya, kita masukkan faktor A dan faktor B saja, ulangnya tidak usah dimasukkan. Dan kita pilih yang bagian Duncan, tinggal di continue, kemudian kita oke, tunggu sebentar. Nah, nanti setelah kita analisis maka muncul tabel ANOVA seperti ini yang menunjukkan tingkat signifikansinya. Kemudian kita hanya berfokus pada ulangan, dosis pupuk, dan khelator serta interaksinya. Pada ulangan menunjukkan nilai 0,939 yang merupakan tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kemudian dosis pupuk juga tidak signifikan karena nilainya sudah lebih dari 0,05. Khelator juga tidak signifikan karena nilainya 0,475 yang merupakan yang nilainya lebih dari 0,05. Sedangkan dosis pupuk dan khelator menunjukkan nilai 0,011. Sebenarnya untuk tingkat signifikansi ini terdapat dua macam, yaitu lebih dari kalau lebih dari 0,05 itu dianggap tidak signifikan, sedangkan nilai lebih dari 0,01 ini dianggap cukup signifikan atau sedang di tengah-tengah gitu. Nah, jadi walaupun ini berada di nilai, kalau sedangkan di aplikasi SPSS ini tingkat signifikansinya diukur dari 0,01, maka di sini dianggap tidak signifikan. Padahal kalau secara teori dalam pertanian nilai yang lebih dari 1 itu masih dianggap cukup signifikan. Kemudian kita berlanjut pada post hoc test atau uji lanjut dari dosis pupuk dan khelator. Nah, pada dosis pupuk ini hanya terdapat satu subset saja, yaitu yang dinotasikan dengan A. Nah, ini pada dosis pupuk P1, P0, dan P2 semuanya masuk ke dalam subset 1, yaitu notasi A. Kemudian pada khelator juga masih sama, hanya terdapat satu subset saja, yaitu K0, K2, K1 masuk ke dalam subset dengan notasi A. Kemudian setelah kita melakukan analisis ANOVA, kemudian postdocnya antara dosis pupuk dan khelator, kemudian kita analisis lebih lanjut tentang kombinasinya. Maka kita masuk kembali lagi ke menu Analyze dan ke General Linear Mode
dan univariate. Nah, tapi kita sekarang parameter yang diamati tetap KTK, sedangkan fix faktornya kita ubah menjadi kombinasi karena kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh kombinasi terhadap KTK-nya. Kita masuk setelah dimasukkan kombinasi tadi, jangan lupa pada bagian posoknya kita pindah posoknya menjadi ke kanan. Setelah itu ditabelkan di checklist, kemudian continue. Di modelnya juga kita masukkan kombinasinya ke kanan, kemudian continue, kemudian OK. Nah, maka akan muncul posok dari kombinasi, di mana terdapat 3 subset, yaitu subset A, subset 1 adalah subset A dengan notasi A, subset 2 adalah notasinya B, sedangkan subset 3 adalah notasinya C. Nah, pada perlakuan kombinasi P0K0 itu merupakan subset pertama atau A. Kemudian perlakuan kombinasi P1K2 terdapat 2 subset, yaitu subset A dan B. Kemudian P2K1 itu merupakan juga subset 1 dan subset 2. Nah, ini dapat diinterpretasikan bahwa perlakuan P0K0 dengan perlakuan P1K2 adalah tidak nyata atau tidak signifikan. Sedangkan perlakuan P1K2 dengan P2K1 merupakan masih signifikan karena mereka mempunyai notasi yang sama, yaitu subset 1 sebagai A dan subset 2 sebagai B. Nah, kemudian setelah kita analisis semuanya, selanjutnya kita lakukan uji korelasi antara faktor yang diamati tadi, yaitu adalah KTK dan tinggi tanaman. Kita masuk kembali lagi ke menu analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, tadi kan parameter yang kita amati ada 2, yaitu KTK dan tinggi tanaman. Ini kita masukkan semua ke kanan, kemudian tinggal gak usah diubah lagi semuanya, tinggal di OK saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini KTK tinggi tanaman, ini KTK dan ini tinggi tanaman. Kita lihat signifikansinya. Oke. Signifikansinya adalah 0,150. Ini kan sudah lebih dari 0,05. Jadi dianggap bahwa KTK dan tinggi tanaman ini tidak saling berkorelasi atau tidak saling memiliki hubungan. Nah, kemudian setelah kita buat semuanya, yaitu dari ANOVA sampai posok uji lanjutnya dan korelasinya, kemudian kita buat grafik regresinya. Kita ke menu graph, kemudian pilih scatter atau dot, kemudian pilih yang simple scatter, tinggal di define. Nah, untuk y-axis itu biasanya parameter yang berhubungan dengan tanaman. Nah, dalam hal ini kita masukkan tinggi tanaman, sedangkan parameter yang x-aksisnya itu yang berhubungan dengan tanah, dalam hal ini adalah KTK. Nah, yang lainnya tidak usah diubah. Nah, tinggal kita OK saja, maka akan muncul sebentar, masih running, kita tunggu sebentar. Nah, maka nanti selanjutnya akan muncul tabel seperti ini, tabel in regresi seperti ini. Nah, dengan y-nya adalah tinggi tanaman, x-nya KTK, dan didapatkan fungsi y sama dengan 94,54 minus 0,05x. Nah, untuk R kuadrat linearnya atau determinasinya adalah dengan nilai 0,060. Nah, kemudian kita lanjut ke software selanjutnya, yaitu RStudio. Nah, sebelum kita menganalisis data dari aplikasi ini, kita terlebih dahulu harus menginstal beberapa packages. Nah, cara menginstalnya, kita pergi ke menu tools, kemudian install packages, kemudian ketikkan packages yang akan kita install. Nah, ini saya sudah menginstalnya mulai dari readxl sampai ggp miss. Nah, kalau mau menginstalnya kita tinggal ketik saja, misalkan kita mau menginstal readxl ini, kemudian kita tinggal install, kemudian tunggu saja, nanti akan muncul di bagian menu bawah sini. Nanti setelah selesai maka akan muncul di story seperti ini. Nah, karena saya sudah menginstal keseluruhannya, maka kita lanjut saja ke step selanjutnya. Nah, setelah install beberapa packages tadi, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, di mana kita harus memasukkan file yang akan kita analisis. Mulai di bagian menu environment ini, kemudian pilih import dataset. Karena tadi kita dari Excel datanya, maka pilih from Excel. Nah, kita lanjutkan cari data file kita. Nah, tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tadi kan sama di SPSS juga,
kalau ulangan ini bukan merupakan suatu nilai, bukan merupakan nilai yang akan kita analisis, maka kita ubah tipenya menjadi karakter. Sedangkan KTK dan tinggi tanaman merupakan parameter yang akan kita analisis, maka kita ubah saja menjadi double atau numerik. Nah, di sini kan udah tertera numerik nih. Nah, kemudian kita jangan lupa range data kita. Range data itu kan mulai dari sini sampai sini kan, keseluruhan data. Nah, ini data terakhirnya berada di F37, maka kita tuliskan juga range datanya mulai dari A1 sampai titik 2 F37. Nah, F37. Nah, kalau udah tinggal kita import saja, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke menu Untitle 1. Kalau tidak ada nanti ke menu file, terus new file, kemudian R-script. Atau bisa juga dari ini, logo yang seperti ini, tinggal diklik saja, nanti ada R-script-nya. Nah, kemudian kita ketikkan library. Nah, tinggal diklik saja atau bisa juga langsung di tab, kemudian read XL, ini yang ini kan. Nah, terus kita run. Kemudian ketikkan lagi library lagi, tab, terus Zoe Bio Research. Jangan lupa kita run juga. Nah, kalau udah muncul dua-duanya seperti ini, maka akan muncul juga di bawah. Ini tandanya kita udah benar masukin komennya. Kemudian kita lakukan analisis dari data. Ketikkan analisis, kemudian FRB to fact. Nah, ini kan ada FRBD to fact sama tree fact. Nah, maksudnya adalah to fact ini artinya data yang kita analisis itu berasal dari 2 faktor. Sedangkan kalau ini kita menganalisis dari 3 faktor. Nah, sedangkan di soal ini adalah kita kan hanya cuma dosis pupuk sebagai faktor 1 dan ekstrator sebagai faktor 2. Maka kita menggunakan FRBD yang to fact. Nah, kemudian kita masukkan nama soal kita. Nama soal saya ini kan soal praktikum rancop. Nah, ini menyesuaikan ya. Kita ketik tadi kan udah diketikkan dari nama file kita. Kemudian ketikkan kurung buka, kurung yang kotak seperti ini. Kemudian masukkan parameter keberapa yang kita amati. Seperti ini kan ulangan ini merupakan dari kolom yang pertama, dosis pupuk adalah kedua, kilat ketiga, kombinasi keempat, KTK kelima, tinggi tanaman keenam. Nah, parameter yang kita amati kan, yang kita analisis kan KTK. Ini berarti berada di kolom kelima dari 6. Maka kita tuliskannya seperti ini. Parameter kelima, tabel kelima dari 6. Nah, kemudian koma, kita masukkan seperti di SPSS tadi, kita masukkan di bagian ulangan, dosis pupuk, dan kreatornya sebagai faktor-faktor yang diamati. Itu pertama kita ketikkan terlebih dahulu nama filenya. Nama file tadi kan soal rancop, kemudian gambar dolar. Nah, kita masukkan yang ulangan, koma lagi, soal, masukkan nama file lagi, dolar, parameter faktor yang pertama, kemudian koma, masukkan format soal lagi, kemudian dolar dan relator. Terus jangan lupa kalau sudah semuanya koma 1, terus kita run. Nah, setelah dianalisis kita tampilkan hasilnya di bawah sini, di bagian bawah sini, dengan cara ketikkan print, terus analisis. Nah, terus tinggal di run. Nah, maka akan muncul hasil analisisnya. Sebentar. Nah, untuk fokus datanya, kita berfokus pada data yang ini. Yang replikan ini merupakan blok atau ulangan yang tadi dengan nilai signifikansi 0,93915. Sedangkan untuk faktor A-nya 0,0130 dan faktor B-nya adalah 0,47517. Nah, ini kan dari replikan faktor A dan faktor B ini kan lebih dari 0,05, maka dianggap tidak signifikan. Sedangkan untuk interaksinya, yaitu antara faktor A dan faktor B, berada di nilai 0,01143. Nah, ini dianggap
cukup signifikan. Nah, ini udah ada keterangannya bahwa jika signifikansinya 0 itu sangat-sangat signifikan dengan simbol bintang 3. Dengan terus kemudian kalau nilai signifikansinya di kisaran 0,01 dengan simbol bintang 2 itu sangat signifikan, sedangkan 0,01 dengan bintang 1 itu berarti cukup signifikan, dan sedangkan 0,5 dan seterusnya itu tidak signifikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa menggunakan aplikasi RStudio ini, interaksi antara faktor A dan faktor B yaitu dosis pupuk dan ekskavator itu merupakan dengan nilainya cukup signifikan atau bintang 1 ini 0,01 karena lebih dari 0,01 kurang dari, maaf, karena nilainya oh iya benar, maaf. Karena nilai faktor interaksi A dan faktor B berada lebih dari 0,01, nah maka dianggap cukup signifikan. Kemudian ini merupakan adalah uji lanjut berdasarkan faktor yang pertama yaitu dosis pupuk. Nah, P2, P0 dan P1 ternyata berada di grup yang sama karena tadi pada uji ANOVA-nya juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga hanya memiliki satu grup atau satu subset, cuma A saja. Kemudian untuk yang faktor kedua yaitu okulator juga memiliki satu grup saja, yaitu dari K0, K1-nya, K1, K2, K0 semuanya berada di grup A karena juga tadi menunjukkan bahwa faktor B yang merupakan okulat ini tidak signifikan. Kemudian kita lanjutkan ke kombinasi atau interaksinya. Nah, iya kombinasinya. Kombinasi dari kedua faktor pada faktor P0K1 berada di grup A, sedangkan P2K0 berada di grup AB. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua perlakuan atau kedua kombinasi ini tidak signifikan atau tidak beda nyata. Kemudian setelah kita ketahui analisis uji ANOVA-nya dan analisis lanjutannya, uji lanjutnya di MRT-nya, kita lanjutkan ke step selanjutnya yaitu korelasi antara kedua parameter yaitu K3 dan tinggi tanaman. Caranya kita ketikkan terlebih dahulu korelasi, kemudian kurang core test. Nah, yang ini core test, kemudian masukkan nama filenya adalah soal yang ini, kemudian dolar lagi untuk mengambil parameter KTK, koma, dan ketikkan format file lagi, nama file lagi, dolar lagi, dan untuk mengambil parameter yang kedua adalah tinggi tanaman. Kemudian tinggal kita run. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini pada bagian konsol, maka berarti sudah benar. Berarti tinggal kita print saja hasil korelasinya agar muncul di tabel yang konsol bawah. Korelasi. Terus kita run. Nah, maka pada bagian korelasi diketahui bahwa p-value adalah 0,1499. True korelasinya tidak sama dengan 0 atau dapat dikatakan lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa parameter KTK dan tinggi tanaman tidak memiliki korelasi atau tidak ada hubungannya sama sekali dan tidak signifikan. Step selanjutnya adalah kita membuat tabel regresi seperti yang di SPSS tadi. Nah, caranya kita ketikkan terlebih dahulu library ggplot2, kemudian kita run, kemudian library lagi, library ggpp, kita run, kemudian yang terakhir library dari ggp miss, kemudian kita run. Kemudian kita ketikkan kita membuat ggplot-nya, ketikkan ggplot, kemudian nama filenya adalah soal praktikum, kemudian AS. Nah, AS sumbu X adalah kita ketikkan terlebih dahulu nama soalnya, nama filenya. Sumbu X adalah KTK, sedangkan sumbu Y adalah masukkan nama file lagi, soal sumbu X adalah tinggi tanaman, seperti ini.
kemudian tambahkan tanda plusnya. Nah, untuk membuat plot grafik regresinya ini kita mengkopikan komen dari Juknis agar menjadi sama semua. Setelah itu tinggal dipastekan di sini. Klasik. Nah, kalau sudah kita run apakah ada error. Nah, nanti untuk grafiknya akan muncul pada bagian menu ini di bagian plots. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah pengaruh pupuk, relator, dan kombinasinya terhadap ketika tanah? Kita buka terlebih dahulu menurut SPSS. Ini bagian dosis pupuk, relator, dan interaksinya itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak beda nyata terhadap ketika tanah. Karena menurut SPSS tingkat signifikansinya itu harus kurang dari 0,01. Sedangkan menurut RStudio, faktor A sebagai dosis pupuk dan faktor B sebagai relator itu memiliki nilai yang tidak signifikan terhadap ketika tanah karena memiliki nilai yang lebih dari 0,05. Sedangkan interaksinya dianggap cukup signifikan dengan simbol bintang 1 karena memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,01 dan kurang dari 0,05. Jadi dianggap cukup signifikan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman? Menurut SPSS, sebentar. Menurut SPSS, nah ini menurut SPSS KTK tanah, KTK dan tinggi tanaman tidak memiliki korelasi yang signifikan karena nilai signifikansinya itu 0,150, itu lebih dari 0,05. Sedangkan menurut RStudio nilai korelasi antara KTK dan sebentar. Nah, ini nilai korelasi antara KTK dan tinggi tanaman itu berada di nilai 0,1499 atau tidak signifikan, sehingga tidak memiliki korelasi karena nilainya lebih dari tingkat signifikasi 0,05. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.